kita, yaitu Kak Anita Yulan. Dia adalah alumni dari UTMI sendiri dan juga sebagai dosen atau asisten dosen sih lebih tepatnya, dan sekarang juga sekaligus menjadi mahasiswa S2 nih. Nah, sekarang kita perkenalan dulu ya, lebih lanjut tentang Kak Iwan. Nah, Kak Iwan ini angkatan berapa sih sama prodi apa? Aku angkatan 2015 di prodi fisika. Terus lulusnya pas tahun kapan? 2019. 2019, 3,5 tahun ya? Enggak, 4 tahun. 4 tahun. Nah, kakak asalnya dari mana nih? Aku asalnya dari Kepulauan Riau, tapi di Kepulauan Riau-nya juga sebenarnya pindah-pindah. Jadi pernah tinggal di Pulau Natuna, pernah di sekitar Tanjung Pinang, pernah juga di Batam, dan sekarang di Kepulauan Anambas. Ngikutin orang tua ya? Berapa jauh sih Kak dari Jogja? Lumayan jauh. Jadi kalau pakai pesawat mungkin perjalanannya kalau di Papan itu, kalau dulu sih aku dari Jakarta, dari tempatku ke Jakarta aja itu udah makan waktu 3 jam setengah. Itu dari Jakarta, jadi kira-kira segitu. Jadi gampang ya? Lumayan jauh juga ya? Lumayan. Tapi kalau untuk pulang waktu zaman kuliah itu nggak pakai pesawat, jadi gitu. Kita flashback dulu nih, waktu kakak masih jadi mahasiswa UTMI dulu. Beda nggak? Ada bedanya nggak sih UTMI yang dulu sama yang sekarang? Menarik sih. Banyak sih, banyak perubahan ya. perubahannya, terutama di segi fasilitas, prasarana, sarananya, dan dosen-dosennya. Kalau zaman aku dulu masih ada dosen-dosen yang senior gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah mulai berkurang, jadi dosennya lebih muda. Terus sarananya juga sudah mulai banyak alat-alat. Kalau itu sangat terbatas sekali kan alat-alatnya. Terus kelasnya juga sudah mulai bagus. Banyak perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik. Dulu kakak pernah kepikiran nggak sih masuk ke UTMI itu kayak aku pengen nih masuk ke UTMI, pernah nggak pikiran kayak gitu? Kalau niat pertama sih nggak ada sih ya ke UPRIM. Jujur aja dulu itu tahu UPRIM dari seorang misionaris. Jadi beliau memberikan tawaran sebenarnya bukan di UPRIM, tapi dari satu kampus swasta di Salatiga. Nah, tapi ternyata melalui beliau itu tidak bisa lagi nih masuk jalur beasiswa. Jadi karena juga aku bukan datang dari keluarga yang crazy rich ya kan. Jadi ya kami berusaha cari tempat kuliah yang murah, yang terjangkau. Dulu kakak pas masuk UTMI berarti dapat beasiswa? Ya. Berarti langsung masuk nih, istilahnya gitu, kakak langsung kepikiran prodi fisika? Kalau di UPRIM-nya memang pikirannya langsung prodi fisika. Kalau dulu itu udah ada farmasi, cuma berfarmasi ya. Terus kakak dulu waktu kuliah gimana sih kak? Mulus-mulus aja atau bergelombang atau bagaimana nih? Diceritain dong. Kalau waktu kuliah bergelombang itu pasti ada, dan amplitudo juga pasti ada. Masa pernikahan. Dan aku perlu cerita gelombangnya apa aja? Boleh. Oke, banyak lah. Salah satu aja ya, mungkin karena itu tadi yang bilang kami bukan datang dari keluarga yang crazy rich, jadi juga harus berjuang selama di Jogja gitu. Jadi aku dan kakakku itu sambil kuliah itu sambil kerja. Awalnya di tahun pertama itu kerjanya di tempat fotokopi. Jadi dari S1 memang sudah sambil kerja. Terus lama-kelamaan dari tempat fotokopi aku keluar untuk ngajar les untuk anak SMP, untuk anak SMA. Jadi gelombangnya tuh lebih ke arah finansial sih sebenarnya.
mencukupkan kebutuhan kehidupan di sini dan untuk mencukupkan kebutuhan administrasi. Itu global, lebih ke arah sana. Oh, terus selama kakak kuliah pasti punya teman dong, tapi katanya untuk angkatan kakak sedikit banget ya untuk mahasiswa fisika. Iya. Berapa orang kan? Waktu zamanku 6 orang, Cuma 6 dan 5-nya itu laki-laki semua. Dan kakak sendiri Aku sendiri perempuan. Terus teman-teman kakak tuh mempengaruhi nggak sih perkuliahan kakak? Kalau zaman S1 itu aku jujur belum begitu merasa terpengaruh untuk teman-teman. Kalau zaman S1 ya, tapi kalau cerita sekarang itu jelas banget terpengaruh. Kalau zaman S1 itu memang masih mungkin pikirannya fokus untuk menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliah, karena S1 itu kayak sudah jadi salah satu bagian pendidikan dasar sih buat aku, maksudnya sekolah SD, SMP, SMA, setiap S1. Tapi kalau sekarang karena udah studi lanjut itu kan dan sambil kerja juga, pikirannya bercabang, makanya pengaruh itu mulai masuk. Tapi kalau dulu pendiriannya itu masih kuat banget, jadi temen mau apa, mau gimana itu masih nggak begitu terpengaruh karena punya pendirian sendiri. Nah, kalau sekarang beda cerita. Berarti kalau dulu kakak nggak terlalu bergaul banget ya sama teman-temannya? Iya, aku tuh introvert. Aduh. Ya dulu karena lingkungan fisika tuh juga masih sepi gitu kan, terus temanku juga cowok semua. Ya dan ya di organisasi sesekali gitu, tapi bukan tipe orang yang suka keluar. Emang dari dulu bukan tipe yang suka keluar, suka kumpul-kumpul gitu. Jadi memang lingkungannya nggak begitu luas. Jadi kalau orang sebutnya mahasiswa kupu-kupu lah, yang bulan. Terus kan dulu ini ada 8 semester nih. Kakak pernah jenuh nggak? Pasti pernah sih. Jenuhnya kenapa? Kalau jenuh dulu, mungkin karena sekarang posisinya aku sudah kejenuhannya jauh lebih kompleks dibanding kemarin. Jadi kejenuhan yang kemarin itu agak lupa sih. Tapi kalau jenuh mungkin sedikit, terutama waktu kita kan juga sambil kerja gitu. Dan jenuhnya itu lebih ke kayak arah capek gitu. Tapi puji Tuhannya waktu selama semester 1 sampai semester 4 itu kan ya biasa ya, anak maba kalau baru datang kan masih semangatnya ya. Semester 1 sampai 4 tuh masih semangat banget. 4 mulai masuk 4, 5 itu mulai agak jenuh, tapi disadarkan karena masuk kuliahnya kayak gitu. Masih paku banget. Jadi otaknya tuh mulai kayak termotivasi lagi gitu. Kayak aku paling tidak karena aku punya satu nilai yang aku pegang waktu aku kuliah, jadi aku nggak boleh jenuh saat ini. Nah, saat mulai nyusun skripsi mungkin yang kerasa banget jenuhnya, karena ya baru rasa sulit yang sebenarnya. Berarti tapi kakak nyusun skripsi itu kayak pengen pernah stres banget, kayak pengen berhenti kuliah nggak sih? Karena kan banyak tuh yang cerita sampai kayak gitu. Skripsi itu nggak terjadi di S1 sih, tapi ini terjadi sekarang. Waduh, berarti banget. Terus berarti dari cerita kakak tadi hambatan kuliahnya lebih khususnya di finansial ya tadi ya. Selain finansial, hambatan kuliahnya ada di mana lagi? Kalau diingat-ingat kayaknya memang hanya sampai saat ini yang aku ingat hanya finansial, karena kalau secara akademis bukannya aku pintar, tapi kita di fisika itu punya dosen yang baik-baik banget gitu, yang nggak pelit nilai, ya. Tapi kalau dosen-dosen di fisika itu mereka care, mereka juga kalau kita nggak bisa, kita bisa tanya, apalagi satu angkatan kita dikit kan. Jadi hambatan untuk kayak kalau nggak ngerti sampai ada orang yang nggak, saking dosennya sibuk nggak bisa ditanya, itu nggak ada begitu sebenarnya. Jadi untuk segi akademis memang tidak begitu, tapi memang lebih ke arah itu. Terus kan
dosen-dosennya baik hati nih, care banget. Dosen favorit kakak siapa sih? Siapa ya? Ya susah nih nanti kalau ditonton sama dosen yang bersangkutan gimana ya? Yang aman gitu ya, semuanya favorit. Aduh. Nggak, tapi waktu dari aku sejak S1 aku memang nggak punya satu dosen favorit banget tuh, nggak. Bagiku itu punya ciri khas masing-masing gitu ya. Jadi dan menurutku itu juga sama masuk aja gitu sama aku gitu, nggak ada yang lebih lebih aku suka, lebih aku tidak suka, aku enggak sih. Aku bisa deal untuk itu. Terus kan ada dosen yang kalau istilahnya tuh ada yang pelit nilai, ada yang nggak pelit nilai. Menurut kakak sendiri, nilai itu penting nggak? IPK itu penting nggak sih? Oh, Sebenarnya. Aku nggak munafik sih, menurutku nilai itu gini, nilai itu penting sih ya, tapi kayak memang bukan menjadi penentu, tetapi dia penting. Seperti misalnya kalau kamu mau mengajukan beasiswa, apa sih yang orang lihat kalau nggak nilai? Iya, pasti nilai dulu kan. Terus kalau kamu mau masuk ke perguruan tinggi yang lain untuk studi lanjutkan, atau kamu mau mengajukan pekerjaan kan, pekerjaan aja pasti punya standar nilai tertentu. Iya. Jadi aku nggak mau bilang oh nilai nggak pilih, walaupun nilai tetap penting, tapi memang itu bukan sebenarnya. Oke, berarti kalau tadi nilai itu bukan tolak ukur yang terlalu gimana banget ya? Ya itu kembali lagi kepada kepentingan yang utama. Kalau untuk cari kerja, untuk lanjut itu memang perlu. Memang perlu kan? Tapi kalau untuk menilai apakah orang itu besok jadi sukses atau enggak itu enggak. Jadi kembali lagi berdasarkan untuk keperluan. Oke, tadi kakak udah ada singgung-singgung dikit nih tentang organisasi. Kakak ada berkecimpung di organisasi apa aja nih? Sedikit ya? Apa aja tuh? Mas Dulu apa ya? Senat pernah, terus ikut jadi kepanitiaan kegiatan-kegiatan juga pernah. Tapi selain dari organisasi kampus itu karena aku tipe mahasiswa kupu-kupu tadi. Jadi bukan tipe orang yang obses banget untuk aktif di sana sini. Bukan berarti itu gak baik ya, karena kita punya pribadi kan beda-beda gitu. Pembawaannya pasti beda juga, pemikirannya beda. Jadi aku bukan tipe yang banyak banget untuk ikut organisasi. Bukan karena aku merasa itu gak penting, hanya it just not me. Tapi menurut kakak penting nggak? Penting. Itu salah satu hal yang penting karena di dunia kerja kan ya ini dunia kerja kita banyak ketemu orang, kita banyak bakal berdiskusi dan kamu ikut organisasi, kamu sibuk di satu hal, dua hal gitu, nggak mesti banyak-banyak, tapi ketika kamu belajar untuk fokus mengerjakan satu dua hal itu akan membantu kamu membentuk mentalmu untuk di dunia kerja. Untuk teman-teman juga nih, kalau misalnya ikut organisasi itu penting loh sebenarnya. Jadi kayak kamu nanti itu bakalan punya relasi yang lebih luas lagi, bukan cuma di kampus aja. Di perusahaan nih misalnya kan, kayak kamu bakalan ketemu orang-orang baru. Nah belajarnya itu selain dari mungkin teman-teman kuliah bisa dari organisasi juga kan Kak. Terus kita mulai masuk-masuk nih yang berperan penting selama kuliah selain orang tua pastinya siapa sih Kak? Selain orang tua, kakakku sama apa aku bisa bilang apa ya di sini? Ada penyemangat dulu. Ya yang jelas pasti pertama itu Tuhan, kedua orang tua, terus saudaraku karena aku kuliah dalam kakakku dan dia sangat banyak banget dari aku, dan berikutnya itu ya si penyemangat. Si penyemangat ya. Oke, terus selama kakak kuliah nilai kakak naik turun stabil atau bagaimana? Kalau zaman aku dulu cukup stabil sih, tapi aku bukan orang yang ngeliatin nilai, bukan orang yang merhatiin IPS di indeks prestasi semester, bukan yang IP semester. Jadi aku biasanya lebih suka ngeliat IPK-nya. Tapi kalau dia lihat kayaknya stabil. Stabil ya. Kakak kemarin lulusnya IPK-nya berapa? Kok banyak?
3,7 katanya. Ini udah cukup tinggi loh itu kalau STAN untuk. Iya lumayan. Terus Tapi ada yang begini. iya. Tapi kayak gimana ya? Kakak bisa jadi asisten dosen sekarang tuh pernah kepikiran gak sih Kak? Kayak dulu mahasiswa tiba-tiba jadi asisten dosen nih. Atau dulu pas ada kan yang dari mahasiswa udah langsung ikut sebagai asisten dosen gitu. Kakak gimana? Aku dulu nggak kepikiran sih sebenarnya untuk menjajal dunia perdosenan. Jadi aku hanya pikir aku selesai kuliah, nanti aku pulang, aku masuk kantor apakah pemerintahan kah atau ke mana kah gitu. Nggak ada kepikiran untuk jadi dosen gitu ya, atau lebih lanjut tuh nggak ada. Kenapa bisa tiba-tiba langsung jadi asisten dosen? Karena Mungkin itu salah satu berkat yang harus aku perjuangkan. Itu ya kebetulan gini sih. Ini adalah sebuah kebetulan yang mungkin dibilang kalau kata orang kan tidak ada kebetulan ya. Iya. Tapi ya ini mungkin settingan dari Tuhan. Jadi aku lulus di masa ketika diketahui Pak Daniel pemerintahannya akan selesai. Kalau ada yang tahu Pak Daniel main-main ke ya. Jadi Pak Daniel ini salah satu dosen luar dari Jerman yang masuknya itu di tahun 2015 angkatan masa mampu dan dia punya kontrak itu 4 tahun. Nah diketahui di saat aku lulus itu beliau harus selesai juga di tahun itu. Jadi otomatis prodi untuk mengganti. Nah dan di saat itu aku lulus dan aku lulus sebagai yang dikenal sebagai yang lumayan oke lah. Jadi akhirnya aku dipanggil dengan tujuan aku disekolahkan untuk gabung ke prodi agar memenuhi dan membantu di bidang yang adanya saat ini kerjakan. Jadi timing lebih ke semuanya pas di timingnya gitu. Kalau ditanya kok bisa, aku juga nggak tahu. Kayak aku yang penting mikir aku lulus. Ternyata pas aku lulus di saat itu juga badannya diketahui harus pulang walaupun ternyata dia extend lagi kan beberapa tahun di sini. Terus yaudah kayak jadi aja gitu. berarti kayak istilahnya kakak dipersiapkan untuk akan menggantikan Pak Daniel harusnya. Mungkin sebenarnya aku dari awal masuk tidak persiapan banget. Hanya saja memang pas di momen itu, pas mereka butuh ibaratnya gitu. Gimana ya? Ya pas momen itu di timing yang tepat itu aku selesai dan pas mereka butuh. Jadi kayak match gitu lah. Ada yang butuh, ada yang baru selesai, Ada fresh graduate juga. ada yang fresh graduate. Jadi ketemu. Timing aja lah ya, masalah timing. Oke, terus berarti kakak dapat beasiswanya dari situ? Ya, dari salah satu kolega kampus lah. Terus kakak sekarang studi S2-nya di mana? Sekarang di UGM, Ambil jurusan apa? ambil jurusan namanya Sistem Engineering atau Teknik Sistem. Oh, itu bahas-bahas ke fisika juga nggak sih? Iya, tapi lebih ke kerapan. Pertama, karena aku konsennya ke energi ini memang ke sistem energi. Terus kan kakak dapat beasiswa ini, terbebani banget nggak sih kak? Jujur saja ya. Ya, karena beasiswa itu kan tanggung jawab ya. Kita tanggung jawab, kita harus walaupun secara tulisan misalnya itu tidak ada pernyataan resmi. Beda sama kayak temanku yang PNS dan dia dapat beasiswa itu dari kantor dari PNS gitu kan. Itu kayak ada memang pernyataan resmi. Tapi kalau aku dan dua temanku yang lain ini juga seperti aku dapat beasiswa itu, tapi nggak ada pernyataan resmi harus bagaimana. Hanya saja itu kembali kepada kami sendiri, merasa beban tanggung jawabnya karena sudah dibiayai. Berarti ya, tapi selama ini aman-aman aja kan? Tentang beasiswanya aman-aman aja? Tunggu tentang apa dulu? Tentang gimana ya? Tanggung jawab tadi lah. Aman-aman. Rasa tanggung jawab itu ya sejujurnya sejauh ini masih aman. Tapi yang sedang aku perjuangkan ya ini adalah untuk tanggung jawab untuk selesai. Kalau S2 itu selesainya berapa lama?
Normalnya itu 4 semester atau 2 tahun. 2 tahun ya. Berarti kakak udah jalan semester berapa yang sekarang? Aku sudah semester 4. Wah, tinggal sebentar lagi nih. Tapi kan kakak selama ini udah sambil nyambi sebagai asisten dosen nih sekarang. Bagi waktunya itu gimana sih kak? Ya, agak hektik sih ya. Jadi memang hari-hari itu agak dipenuhi sama kepadatan. Gimana mau kuliah, gimana kerja gitu kan. Makanya aku bilang rasanya itu beda banget waktu zaman S1. Bagi waktunya bagaimana ya gimana ya, kayak jalanin aja gitu. Pagi ya kalau jamnya kuliah aku kuliah, jamnya setelah kuliah aku pergi kerja. Makanya aku sering kesiangan juga kalau pergi ke kantor. Terus kalau ada tugas yang ngerjainnya malam, kadang juga aku nggak seperfect atau sebagus itu kayak wih waktunya kuliah aku langsung berdiri atau kok berdiri sih duduk di depan laptop itu enggak Langsung mulai gitu enggak ya? oh ya jangan dicontoh sih ya. Mungkin kalian juga melakukannya gitu. Kadang aku juga ketiduran, kadang juga kecapean malamnya ya hanya HP-an. Berarti waktu tidur kakak terganggu gak sih? Lumayan. Tapi ya karena masih muda jadi nggak begitu apa ya, begitu berasa sih. Berarti tantangannya di situ lah ya sebagai asisten dosen sekaligus mahasiswa nih. Ya tantangannya di situ bagi waktunya. Ya. Atau ada lagi nggak kak tantangan selain itu? Tantangan mental sih sebenarnya. Waduh. Aku sempat kena emotional damage. Jadi ya kalau tantangan lainnya lebih ke mentalnya sih, karena apalagi dari pas masuk gitu ya ketemu sama anak-anak yang dari S1-nya dari universitas besar, ada yang sudah sampai kerja juga, kerjanya di Pertamina, kerjanya itu teknisi helikopter, keren-keren gitu. Jadi lebih ke mental sebenarnya, mentalnya kena. Jadi sempat kayak ngerasa nggak pede gitu ya, terus kayak ngerasa yang penting aku masuk aja gitu. Jadi lebih ke arah ininya, dalamnya sih. Tapi untuk menjalani aku masuk, kamu ngerjain tugas, kemudian ya puji Tuhan dapat teman-teman yang baik-baik itu, jadi tetap punya teman untuk kerja bareng. Terus kalau misalnya nanti kakak udah lulus S2 bagaimana selanjutnya? Ya pertama-tama pasti aku harus kerja di sini. Tetap ada minimal ada kontrak atau ada perjanjiannya, ada waktu minimalnya tetap harus mati di sini. Nah untuk selanjutnya mungkin untuk selanjutnya memang aku belum begitu nge-set goalnya apa gitu. Sementara ini set goalku adalah selesai, terus aku kerja di Ukraine. Nah waktu selama di Ukraine inilah yang itu waktu yang untuk aku pakai nge-set goal. Terus di Jogja ini kakak pernah pulang berarti atau bagaimana? Berapa kali ini? Selama kuliah S1 4 tahun aku 2 kali pulang. Itu di 2 tahun pertama dan pas wisuda itu mama datang sama adik, terus kami pulang bareng-bareng. Pulang sama 2 minggu terus balik lagi ke Jogja. Pernah ngerasain homesick gak sih selama kuliah? Ulala, sering sekali. Sering sekali. Apalagi di saat seperti ini, itu sering banget. Jadi tiap kali pulang tuh pasti mengingat suasana rumah kalau pulang, gitu kan. Apalagi kalau kita udah capek ya, kalau udah capek ketemu sama mama terutama ya kan, itu kan kayak mengobati banget gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh kan pulang, setelah S1 juga sih. Cuman kalau S1 belum begitu berasa karena aku punya kakak di sini. Kakakku walaupun cowok ya, tapi masih merasa aku punya keluarga gitu kan, punya kakak kandung di sini. Jadi nggak begitu berat rasanya. Baru terasa berat banget ya sekarang. Terus kalau dulu kakak selama kuliah bahkan sekarang nih, kakak sering komunikasi pastinya kan ke orang tua. Sesering apa? Kalau aku sesering apanya tuh nggak yang sesering tiap hari tuh nggak sih. Paling nggak nggak tahu ini tergantung sering apa enggak ya. Paling nggak seminggu sekali.
Tapi kadang juga nggak mesti gitu karena nggak tahu ya, aku juga bukan tipe yang sering kayak misalnya ada apa-apa langsung gini itu enggak gitu. Kalau misalnya mereka telepon, karena di sana juga untuk sinyal tuh lumayan agak susah gampang gitu karena pulau kan. Jadi nunggu mereka yang nelfon dulu. Nah, nanti ada waktu baru aku bisa curhat. Jadi kalau mesti kayak sering tiap hari atau mesti banget 2 hari sekali atau apa enggak sih. Tapi pasti keluarganya support banget lah ya untuk selama ini. Ya, keluarga support banget. Aku di sini, aku sekolah, aku kerja, mereka sangat support dan mereka tergolong. Ya, aku puji Tuhan juga anggota keluargaku tuh bukan tipe yang merongrong atau yang nggak boleh ini, nggak boleh begitu, itu enggak sih. Jadi selama aku di sini, mereka selama itu baik buatku, mereka percaya ya, percaya orang itu harus dijaga banget loh guys. Oke, kita lanjut nih. Selama kakak dulu pasti punya mimpi. Mimpinya udah kesampaian belum sekarang? Apa aja nih mimpi kakak dulu? Ya, bagus sih pertanyaannya, mimpinya tercapai apa enggak? Ya, aku termasuk orang yang nge-set mimpi jangka pendek. Kalau ada orang kan nge-set mimpi yang langsung jangka panjang gitu, aku nge-set itu jangka pendek. Jadi kayak misalnya waktu aku S1, ya goalku aku pengen selesai. Nah, setelah aku selesai, aku masuk S2, goalku saat ini S2. Kalau ditanya mimpi besarnya, itu aku nggak bermimpi yang kayak harus banget jadi orang kaya atau apa, nggak mau begitu sih. Aku hanya bermimpi dan punya cita-cita aku besok harus jadi perempuan yang bekerja, yang mandiri. Maksudnya bukan berarti perempuan yang sudah bekerja nggak mandiri ya, hanya maksudnya itu gini, ini perlu dirawat. Ya, mimpiku aku pengen jadi perempuan yang bekerja, gitu ya. Wanita karir. Ya, karir gitu. Walaupun bukan yang bisnis woman banget enggak. Cuman pengennya jadi orang perempuan yang kerja. Jadi itu goal atau mimpiku. Jadi untuk sampai ke sana ya set goalnya itu adalah itu selesai kuliah, selesaikan tanggung jawab pekerjaan, hal-hal seperti itu. Karena untuk mencapai satu titik aku harus kerja, itu kan aku harus dipercaya orang. Supaya aku dipercaya orang itu kan aku harus ngerjain kerjaan dengan baik. Nah, supaya mengerjakan kerjaan dengan baik kan aku harus sehat, sehat mental, sehat fisik gitu kan. Nah, jadi semua itu aku set kecil-kecil supaya mencapai yang ini tadi. So simple sih sebenarnya, hanya untuk perempuan bekerja gitu kan, simple, tapi entah ya itu kayak berharga aja juga. Kakak orangnya teratur nggak sih, kayak bikin, saya ada orang nih teraturnya itu sampai bikin jadwal jam segini gini, jam segini gini. Gitu Kalau jadwal harian itu enggak yang kayak jam sekian harus begini, jam sekian. Ya kalau aku mencoba buat itu pasti tetap aja kayak. Tapi kalau mencatat apa yang harus aku lakukan, apa tugasku, apa dan misalnya kayak nih kita mau podcast nih ya tanggal sekian jam sekian, itu aku punya catatan buku sendiri. Karena kayak hari ini ada podcast, ada rapat, ada orang mau install ini segala macam. Kalau aku nggak catat lupa. Tapi kalau kerja setiap jam ini harus apa enggak sebagus itu. Berarti ini tips nih buat teman-teman yang mungkin sering lupa juga ya. Sediakan catatan nih, kayak aku juga kadang lupa-lupa, sediain catatan sendiri. Tulis, mau lakuin apa tuh ditulis biar nggak lupa. Oke, sekarang kita masuk nih. Kakak sebagai asisten dosen. Bahkan sekarang mungkin orang kebanyakan tahu kakak dosen malahan. Tapi baru tahu sekarang kan ternyata masih asisten dosen karena untuk menjadi dosen harus lulus S2 dulu ya. Jadi ini perjalanan akan menjadi dosen. Iya, betul. Sebagai asisten dosen, gimana sih mahasiswanya? Kami inilah. Kebetulan yang bawa podcastnya mahasiswa fisika. Jadi aku harus baik-baik. Enggak sih. Ya mahasiswa tuh macam-macam orangnya, dan itu kembali kepada pribadinya masing-masing ya.
Kalau selama dia mengikuti proses akademiknya dengan baik, aku nggak ada masalah penilaian secara pribadi gimana ya. Jadi sejauh ini kalau dinilai dari secara akademis, memang ada mahasiswa yang unggul, ada mahasiswa yang kurang. Tapi nilai baiknya yang aku lihat ada mahasiswa yang kurang, kebanyakan ya mahasiswa yang kurang ini mereka cukup gigih untuk mengejar ketertinggalan. Jadi itu adalah nilai hal yang harus diapresiasi. Nah justru aku akan agak sedikit khawatir sama mahasiswa yang sudah unggul dari awal, karena melihat teman-teman yang tertinggal, akhirnya kami harus memberi waktu banyak untuk teman-teman yang tertinggal. Jadi anak-anak yang unggulnya mungkin jadi kurang diperhatikan, sehingga mereka jadi lebih bosan atau justru jadi malah tinggi hati. Itu bahaya. Menurutku itu lebih bahaya. Jadi kalau mahasiswanya unggul, ya kalau kalian merasa bosan ya kalian carilah sesuatu yang bisa membuat otak kalian bekerja dengan melakukan hal lain. Itu kalau dosennya masih sibuk dengan yang mengurus yang belum begitu itu ya cepat gitu. Tapi ya bagiku karena mahasiswa itu punya karakter dan sifat masing-masing itu juga gitu. Aku sangat menghargai aku yang seperti ini gitu. Jadi aku mau menghargai anak-anak yang juga seperti ini. Mau mereka tipe yang berisik kah, mau mereka tipe yang pendiam kah, mau mereka tipe kecicilan, kekakilan, segala macam terserah mereka selagi urusan akademik mereka itu beres. Kejam banget ya, tapi ya gimana ya? Emang realitanya begitu kalau dia mana lagi ya. Berarti kewalahan nggak? Karena kakak udah berapa tahun nih jadi asisten dosen, berapa tahun? 2 tahun ya, dari tahun 2019. Kewalahan? Untuk ngurus mahasiswa enggak sih ya. Tapi kewalahannya itu pas momen-momen skripsi gitu sih. Karena dan itu baru terjadi sekarang sih. Jadi baru tahun ini itu kan yang ngambil skripsi tentang energi terbarukan itu cukup banyak. Dan baru tahun ini juga yang aku kayak merasa mulai banyak dipercayakan hal-hal. Kalau di tahun pertama itu kan masih proses belajar dulu, jadi tanggung jawab edukasi juga masih belum begitu yang berat. Kalau sekarang itu kan yang sudah mulai, oh ini ada tanggung jawab yang lumayan berat. Nah, terutama mengurus anak skripsi, karena mereka perlu perhatian khusus karena mereka harus membuat satu karya yang selesai. Tapi kalau untuk mahasiswa yang sedang kuliah, ya balik lagi sih aku ikut kembalikan kepada mereka. Kalau mereka mau cepat selesai dan mereka butuh bantuan aku untuk bantu, ya aku bisa. Tapi kalau kamu memang juga ignore sama hidupmu, ignore sama perkuliahanmu sendiri gitu, ya aku bisa buat apa? Iya. Gimana ya? Kamu juga butuh bantuan, terus aku harus mau bantu apa ya? Jadi gitu sih. Terus selama ini kakak prestasi apa aja sih yang udah diterima? Yang kamu diraih gitu? Iya, diraih maksudnya. Apa ya? Kalau S1 itu mungkin kalau prestasi yang bergengsi banget sih enggak sih. Enggak, belum ada. Kalau S2 juga aku masih sangat fokus sama kuliah sama kerjaan. Tapi kalau prestasi yang bergengsi banget itu memang belum ada. Tapi bagiku aku selesai kuliah dan masih bertahan sampai sekarang, itu sudah menjadi award untuk itu. Terus ini tadi video yang di pertama lupa tentang beasiswa pas itu pas S1 kan? Oh ada. Bisa deh. Dulu pas kakak S1 kan berarti udah pernah dapat beasiswa juga nih. Iya. Beasiswa apa? Waktu S1 kita kan kebetulan di fisika itu juga ini ya, ada beasiswa khusus fisika gitu. Kemudian mungkin itu hal yang normal. Tapi kalau hal yang lain itu aku pernah dapat mengurus sih sebenarnya, tepatnya mengurus beasiswa PPA sama mengurus beasiswa dari kabupaten. Jadi waktu itu aku masih di Kabupaten Natuna namanya, dan mereka buka peluang beasiswa. Aku ngurus dan aku dapat 2 kali.
Nah, hanya saja aku nggak bilang karena untuk dapat satu beasiswa yang dari tempat lain itu syaratnya itu kan tidak boleh menerima beasiswa di tempat lain. Nah, triknya itu kan jangan bilang-bilang. Sekarang jadi tahu. Tapi ya karena namanya mahasiswa ya, terus kita juga butuh gitu kan, ya apapun ya kita coba. Dan kemarin memang dapat beasiswa dari kabupaten itu dapat 2 kali, ngurus 2 kali. Terus yang PPA itu dari mana Kak? PPA itu setahu dari pemerintah ya, pemerintah Jogja. Dari ya nggak pemerintah pusat setahu. Pemerintah pusat. Kalau sekarang masih ada nggak sih Kak? Sekarang mungkin nggak ada ya. Aku juga kurang tahu persis. Tapi yang aku sering dengar sekarang itu kan beasiswanya kit kuliah, sama beasiswa bantuan karena itu lebih ke bantuan sih ya, kayak yang COVID kemarin. Tapi kalau PPA memang udah jarang sih aku dengar. Kalau dulu memang masih banyak sering yang ngurus PPA. Terus dulu Kakak dapat beasiswa itu mudah nggak? Tergolong yang kalau yang kabupaten yang nggak mudah. Kalau PPA kemarin cukup lumayan mudah karena mereka hanya pemberkasan, seleksi pemberkasan ya kan, dan itu juga melalui kampus. Tapi kalau kabupaten itu kan melalui sendiri, pribadi mengajukan sendiri gitu. Walaupun itu memang melalui komunitas anak-anak satu kabupaten gitu, tapi tetap itu maju sendiri. Dan kemarin kesulitannya itu di pemberkasan karena mereka seperti tidak tahu kampus kita, mereka takut itu kampus mana, ya, jadi pemberkasannya jadi lebih rumit. Kira-kira kemarin itu Kakak butuh waktu berapa lama untuk urus berkas, khususnya di kabupaten dulu deh? Yang kabupaten kemarin itu lumayan ya, sekitar pengurusan 3 bulan kalau nggak salah. Jadi kayak hampir setengah tahun menunggu dari kami mengurus sampai dapat uangnya itu hampir setengah tahun. Aduh. Iya, itu aku nggak tahu apakah karena apa ya, dia itu nggak tahu bahaya Dikit untuk sendiri aja. Terus menurut Kakak beasiswa yang sekarang itu bagaimana sih? Gimana Mas? Perkembangannya beasiswa untuknya anak-anak Fiskom nih sekarang udah dapat beasiswanya khususnya di kuliah. Kakak ada dengar-dengar kan sedikit-sedikit gitu. Iya. Menurut Kakak bagaimana? Karena Kakak tentang beasiswa di kuliah ini. Menurutku itu sangat membantu sekali pasti ya. Aku aja dulu berharap banget di zamanku ada beasiswa. Iya. Baru muncul sekarang. Baru muncul beasiswa tuh dimulai di divisi ya. Itu dimulai waktu angkatan 2016. Aku masuk kan 2015 ya. Nah, jadi agak kenapa aku nggak masuk pas mereka ada menyediakan itu. Jadi itu sangat-sangat membantu menurutku karena ya itu sih ya. Kita pasti punya latar belakang keluarga berbeda-beda dan aku lihat kebanyakan dari mahasiswa kita kan dari daerah 3T yang mungkin secara ekonomi keluarganya juga berupaya dengan tipe yang privilege gitu ya. Jadi dengan adanya beasiswa mereka dibiayai kuliahnya, bahkan ada dikasih uang saku, menurutku itu harus sangat dimanfaatkan dengan baik. Terus kan bidik misinya tadi kan Kakak bilang tahun 2015 ya. Yang tahun 2015 emangnya dulu nggak bisa ya? Nggak bisa daftar? Nggak bisa, katanya kalau mau daftar ya harus masuk sebagai angkatan dulu. Oh, harus maba dulu ya? Nggak bisa sampai ya? Oh, jadi selama kuliah Kakak dapat 3 beasiswa. Pertama dari Prodi, terus yang kedua dari PPA, terus dari kabupaten juga. Rahasia kok diampun. Oke Kak. Nah jadi begitulah podcast kita untuk kali ini. Kami dari Senar Fiskom berterima kasih untuk kalian khususnya. Terima kasih sudah mau hadir untuk podcast kali ini dengan tema prestasi dan beasiswa, dan kita udah jelasin banyak hal nih dari pengalaman kalian sendiri juga tadi. Nah, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe juga ya. Dan terima kasih. Dadah. Dadah.